Dok, saya punya keluarga, dok, kakak saya, dok. Dia itu keluhannya kalau menggerakkan tangan atau garuk ke belakang, rasa sakit di sininya, dok. Terus katanya kalau mau mandi, ambil gayung, mandi, rasa sakit juga. Pokoknya kalau menggerakkan begini, dok, sakit semua. Kira-kira itu apa, dok? Penyakit daripada kakakmu atau adikmu tadi yang kamu sebut tadi, yang kesulitan misalnya mandi, tiba-tiba sakit, itu adalah rasa sakit di daerah bahu. Memang rasa sakit di daerah bahu itu kan macam-macam. Jadi kalau kita mengalami rasa sakit di bahu itu bisa saja penyakitnya karena otot atau mialgia. Bisa juga karena ada gangguan tulang, misalnya ada dislokasi atau patah. Bisa juga gangguan tendon. Bisa gangguan, ada bursitis, artinya gangguan bursa pada daerah bahu. Kemudian yang paling sering itu adalah frozen shoulder atau sendi beku ya. Jadi di situ gangguannya terjadi pada daerah kapsul ya, kapsul yang sendi di daerah bahu. Nah, kapsul itu sebenarnya fungsinya untuk melindungi terhadap tulang, tendon maupun ligamen yang ada pada persendian. Gangguan pada tendon itu pada kapsul itulah yang mengakibatkan gejala frozen shoulder. Nah, frozen shoulder itu dirasakan kekakuan, nyeri di daerah bahu. Nyeri itu kita rasakan ketika kita menggerakkan. Menggerakkan baik misalnya menggaruk punggung, mengambil dompet di saku, atau kita mandi yang tadi pakai gayung, itu rasa sakit dan kaku itu kita rasakan. Kemudian tahapan daripada frozen itu ada 3 tahap sebenarnya. Pertama, tahap 1 kita rasakan gejala yang nyeri yang makin lama makin meningkat. Jadi gejala nyerinya itu dirasakan antara 3 sampai 9 bulan. Nah, gejala ini nyerinya tapi kekakuan itu masih belum ada, cuma keterbatasan gerak. Jadi nyeri dan keterbatasan gerak. Kemudian tahap 2 mulailah terjadi kekakuan. Kekakuan daripada gerak sendi. Di sini nyerinya mulai berkurang, tapi kekakuannya mulai terjadi. Ini berlangsung kurang antara 1 sampai 3 tahun. Tahap ketiga lah terjadi proses penyembuhan, di mana nyeri dan kakunya mulai berkurang. Karena tahapannya ini begitu panjang, sehingga bisa mengganggu kualitas hidup seseorang yang mengalami frozen shoulder, maka kita perlu memberikan terapinya. Tuh, dok. Terus, dok, apa sih penyebabnya dari frozen shoulder itu, dok? Daripada penyebab frozen shoulder itu atau sendi beku itu adalah adanya jaringan parut yang terbentuk di kapsul sendinya. Nah, jaringan parut itu terbentuk karena adanya inflamasi atau mungkin trauma pada daerah kapsul ya, daerah kapsul sendi yang menghubungkan antara lengan atas dengan bahu. Faktor-faktor resiko seorang terkena frozen shoulder, pertama usia di atas 40 tahun, wanita, seorang penderita diabetes mellitus. Jadi ada seorang penderita diabetes yang mengalami nyeri di daerah bahu yang kadang-kadang disalahartikan sebagai neuropati, padahal itu adalah frozen shoulder. Kemudian pasien-pasien yang mengalami stroke atau pasca operasi, di mana pasiennya harus mengistirahatkan gerakan daripada sendi bahunya, sehingga akhirnya terjadilah frozen shoulder tersebut. Kalau memang itu frozen shoulder, dok, bagaimana cara kita mengetahui mendiagnosa, menterapi, dan cara mencegahnya, dok? Mendiagnosa seseorang terkena frozen shoulder adalah cukup klinisnya aja. Misalnya kita menggerakkan lengannya itu mengalami kesulitan, nyeri, khasnya dirasakan nyeri dan keterbatasan daripada gerak sendi. Tetapi kalau kita mau melakukan pemeriksaan, kita bisa melakukan pemeriksaan foto ronsen, CT scan, minimal untuk menyingkirkan penyebab-penyebab daripada
nyeri daripada sendi bahu, misalnya adanya dislokasi atau patah, kita bisa singkirkan dengan melakukan pemeriksaan. Adapun pengobatan yang kita berikan pertama adalah kita lakukan fisioterapi. Fisioterapi itu untuk melakukan renggangan otot maupun meningkatkan daripada jangkauan daripada gerak. Ya, mungkin kita juga bisa memberikan obat-obatan ya, obat-obatan penghilang nyeri. Kita juga bisa melakukan injeksi ya, injeksi steroid atau kortikosteroid kepada kapsul sendinya. Biasanya kalau kita di klinik Rumah Sakit Bayangkara, kita melakukan injeksi pada sendi kapsulnya untuk mengurangi ketegangan daripada kapsul sehingga mempercepat daripada proses penyembuhan. Untuk mencegah daripada terkena frozen shoulder adalah pada orang-orang yang mengalami misalnya stroke atau operasi di daerah lengan yang sering tidak menggerakkan lengannya, itu harus melakukan gerakan lengan baik secara pasif maupun aktif. Tujuannya adalah untuk mencegah daripada frozen shoulder tersebut.